Saya katakan, saya harus disclaimer ya, bahwa ini tidak merupakan jaminan, tapi saya katakan bahwa ini berpotensi tumbuhnya lebih tinggi lagi IHSG ke depannya. Karena konsistensi dari 200 triliun yang sudah mengalir, itu akan terus bergulir, dan bergulir membuat industri, sektor real yang dimiliki masyarakat itu tumbuh. Kalian gimana guys? Gen Z and milenial bisa ikut merasakan pertumbuhannya dengan melakukan investasi di sektor real. Misalnya membuka resto makanan. Kalau bisa sih, jangan spekulasi ya. Kalau memang kalian jago masak dan ternyata sudah proven atau sudah terbukti makanan Anda laku, disukai oleh banyak-banyak rekanan Anda gitu, yang dijual secara personal begitu, Anda buka catering, bikinlah itu jadi suatu entitas. Bikin entitas mudah kok sekarang. Ada namanya PT pribadi. Prosesnya cuma 1 hari, Anda sudah punya entitas pribadi, dan itu Anda dengan ada entitas itu, Anda bisa mengambil kredit dari perbankan dengan rekam jejak yang sudah berjalan, lalu Anda dapat kredit ya mungkin tidak terlalu besar, tapi bisa cukup mendongkrak, meleverage Anda punya usaha, sehingga penghasilan Anda berlipat-lipat ganda dan profit Anda juga berlipat. Tapi jangan lupa, pajak juga harus dibayar, guys. Jadi itu salah satu contoh ya, guys, bahwa kalau Anda tidak mengambil kredit, saya ambil contoh amat sangat sederhana, saya ulangi lagi. Kuatkah Anda mengangkat mobil Anda sampai bannya terangkat? Pasti tidak kuat. Kalaupun Anda seorang badan yang kekar, wah, luar biasa, badan otot Anda kuat, tapi Anda cuma bisa mengangkat beberapa senti, dan itu juga cuma beberapa detik kekuatan mengangkat Anda. Tetapi dengan leverage, dengan kredit dari bank, itu adalah sebagai fungsinya seperti dongkrak. Dongkrak yang Anda taruh di mobil, Anda dongkrak dengan amat sangat mudah, dan itu akan terangkat. Mau berapa lama Anda mengangkat mobil itu tidak ada masalah. Itulah fungsinya kredit, guys. Ya, kredit Anda sudah mulai pikirkan. Karena Anda masih muda. Perbankan pasti juga mensasar Gen Z dan milenial yang memang sudah produktif dalam hal ini. Di era gigs ekonomi ini ya, silahkan Anda gunakan fasilitas itu. Dan jangan lupa, hasil pertumbuhan investasi Anda itu setelah dipotong oleh modal untuk bisnis berikutnya, di hari berikutnya, Anda dapat keuntungan itu sebagian Anda sisihkan ke sini, ke pasar modal. Nah, saya ingin katakan, untuk pemula, jangan langsung bermain saham, guys. Jangan langsung bermain saham, sangat spekulatif. Anda masuk ke derivatif dari pasar modal itu, ada yang namanya reksadana. Reksadana itu sesuai peruntukannya sebagaimana telah kita bahas. Time frame-nya harus jelas, Anda mau investasi berapa lama, jangka pendek, jangka menengah panjang, atau jangka panjang. Dan masukkanlah instrumen itu ke reksadana yang sesuai dengan itu. Saya yakin, secara real industri sektor real Anda yang Anda bangun dengan kredit dari perbankan itu akan tumbuh ya, dan investasi yang Anda lakukan dari hasil pertumbuhan bisnis Anda itu masuk ke reksadana misalnya, juga itu akan tumbuh karena reksadana sudah dikendalikan oleh manajer investasi yang sudah punya license, ibaratnya sudah punya SIM untuk bisa melakukan investasi di pasar modal untuk kepentingan masyarakat banyak berdasarkan kontrak investasi kolektif. Oke guys, itu dulu yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat dan ini benar-benar bisa Anda lakukan.